Halo semuanya, wah. Em, Kali ini aku bikin general reading lagi ya. Oke, pembacaan tarot general. Jadi ini energi banyak orang, bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu. Jadi ambil yang bermanfaat aja ya. Dan energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Bisa energi dia yang kamu fokuskan, bisa juga energi kamu sendiri ya. Kalau mau pembacaan energi yang personal, energi yang lebih pribadi, untuk keperluan pribadi itu lebih baik personal reading ya. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Kayak gitu kakak, oke. So, judul atau tema di general reading kali ini adalah yang ingin minta maaf sama kamu ya. Kita clarify siapa yang ingin minta maaf sama kamu, begitu. Oke? Oke, langsung aja ya. Tadi aku udah shuffle sedikit kartu ya untuk pembuka. Jadi ini untuk pembuka. Kita lihat dulu openingnya gimana, hasil dari tarotnya ya. Oke. Jadi ini yang keluar kartu Dragonling Garden. A new world is born. Oke. Nah, di sini ya. Lalu ada The Mermaid and the Turtle. An elder will teach you. Oke. Lalu The Delicate Fairy and her Pirates. Change is natural, good, and yes, it can hurt. Wah. Oke. The Golden Phoenix. Something you took Venus birds back into life. Lalu ada Strength, Companions in Stranger Place. Challenges. Use your imagination. Snow White and her animal friends. You inspire trust and confidence. Nah, itulah. Jadi, maksud kartu-kartu ini ya. Ini yang mau minta maaf sama kamu adalah sosok yang dia ngerasa punya banyak banget hal buruk. Dia merasa dia belum dewasa. Dia merasa sejak kehadiran kamu, dia baru tahu kalau kamu bisa bantu dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi jiwa yang baru. Dan orang ini tuh juga orang yang bikin kamu mengalami spiritual awakening ya. Kamu mengalami kebangkitan spiritual. So, meskipun dia nyebelin, meskipun dia ngeselin kamu, tapi ya aku rasa kamu perlu bersyukur juga karena kehadiran orang ini kamu bisa tahu bagaimana cara membangkitkan sisi spiritual kamu ya. Misalnya kayak kamu tahu jati diri kamu jadi tahu bagaimana cara mencintai diri kamu jadi tahu kalau namanya cinta itu harus balance, kamu jadi tahu kalau nggak mungkin berjuang sendirian dalam sebuah relationship atau dalam koneksi kayak gitu ya. So ya, ini orang adalah media yang dihadirkan Tuhan sehingga kamu bisa ditempa menjadi sesuatu atau seseorang ya. Kamu menjadi seseorang yang lebih strong, kamu menjadi pribadi lebih kuat ya. Terus aku ngerasa dia ini sering banget merasa bahwa dia yang paling benar selama ini. Jadi orangnya egois ya. Orangnya sering banget mementingkan dirinya sendiri gitu. Dia kadang gak jaga ucapannya. Mungkin dia cenderung tajam kalau ngomong, atau
keras orangnya, kasar mungkin ya, baik secara verbal maupun tindakan. Mungkin secara tindakan pun ya dia tidak memperlakukan kamu dengan baik ya. Setidaknya aku ngerasa ada yang di antara kalian itu nggak dianggap sama orang ini. Jadi kalau kamu baik sama dia, dia jarang bilang terima kasih. Kalau dia nyakitin kamu, dia jarang bilang maaf. Jadi kalau dia butuh bantuan kamu, mungkin ya dia pun gengsi bilang tolong. Jadi dia lebih kayak nunggu inisiatif kamu duluan untuk menghubungi dia atau gimana ya. Selama ini berat sebelah banget. Kamu yang lebih banyak berkorban, dianya enggak. Kamu yang lebih banyak bersabar, dianya tidak gitu. Dan di sini orang yang mau minta maaf ini, dia merasa kamu sukses men-trigger dia, kamu sukses memacu dia untuk berubah. Karena sejak kamu nggak ada atau sejak kalian nggak komunikasi, nggak ketemu, dia ngerasa kamu tuh berharga dan kamu tuh sepatutnya harus diperjuangkan. Tapi dia menyadari kalau dia belum kuat, dia belum mampu untuk berjuang ke kamu, karena dia pun belum menyelesaikan problem hatinya sendiri ya. Jadi kalau orang yang mau berjuang itu harus membereskan urusannya sendiri dulu. Misalnya dia belum punya mental yang kuat, dia belum menyelesaikan masalahnya di masa lalu mungkin atau di dalam lingkungannya dia. Nah, seperti itu. Terus sebenarnya banyak hal yang dia lakukan itu menyakiti kamu ya. Banyak hal yang dia lakukan itu bikin kamu sakit hati. Dan dia tahu itu ya. Dia baru sadari itu. Dia sudah sadari itu sekarang. Dia ngerasa apa yang dia pernah lakukan ke kamu itu sebenarnya nggak pantas ya. Misal kayak mungkin dia lama merespon komunikasi kamu, atau dia lama balas chat kamu dengan berbagai alasannya. Terus ya dia merasa mudah memblok kamu atau mudah membatasi komunikasi, atau dia mudah menghapus akunnya, alih-alih dia merasa kamulah nanti yang bakalan ngejar dia, kamulah yang bakalan mencari dia. Tapi ternyata ya enggak gitu kan. Karena aku tahu kalau kamu yang udah spiritual awakening, kalau udah spiritual awakening ya, kamu tuh udah tahu mencintai diri sendiri itu penting ya. Kita nggak mungkin terus-menerus overgiving ke orang. Kita boleh baik, tapi nggak boleh berlebihan. Karena itu sama aja kita membiarkan orang terus-menerus berbuat dosa sama kita. Kalau membiarkan orang semena-mena terus sama kita, itu sama aja kita ngasih jalan ke dia terus-menerus bikin dosa, gitu ya. So, ya, aku rasa ketika kamu sudah tahu belajar mencintai diri sendiri, kamu enggan untuk berjuang lagi sama orang ini. Malah ya, ketika kamu tahu harga diri kamu atau nilai diri kamu itu sangat penting, value kamu penting banget, nah di saat itulah dia merasa kamu tuh berharga. Kamu nggak segampang yang dulu lagi, kamu nggak bisa diremehkan kayak yang dulu lagi. So ya, dia merasa kepergian kamu ataupun perpisahan kalian itu sebenarnya menyakitkan buat dia. Tapi meskipun ini menyakitkan, ini membawa perubahan besar di hidupnya. Karena orang ini semakin hari semakin tahu bagaimana membenahi dirinya, mengkoreksi dirinya, dan memperbaiki dirinya. So, ini orang sudah lebih dewasa, sudah lebih baik saat ini. Kayak gitu ya. Beberapa di sini yang aku lihat ada yang memang ini punya spiritual connection. Jadi kalau memang udah spiritual awakening itu kan memang peluang untuk merasakan koneksi spiritual itu pasti ada gitu ya. Orang ini bisa aja sosok yang membuat kamu semakin spiritual kayak gitu. Jadi aku ngerasa ini energi twin flame ya. Energi twin flame itu energi yang mirroring, saling berkaca satu sama lain ya. Dengan hadirnya dia, kamu bisa berkaca untuk mencintai diri kamu sendiri. Dengan hadirnya kamu, dia berkaca supaya dia mau memperbaiki dirinya. Kayak gitu. Dan aku merasa ini orang sekarang lagi banyak kesulitan hidup.
Bisa karena krisis ekonomi atau krisis masa depan, dia bingung dengan kelanjutan hidupnya kayak gimana, kamu udah nggak ada, kamu sebagai support sistemnya kamu tuh nggak ada, jadi ya dia kalut gitu ya, dia kayak kikuk, mau gimana juga dia masih bingung. Beberapa di sini memang orang ini masih dalam lingkungan yang toksik, jadi dia belum bisa berpikir jernih, dia belum tahu apa sebenarnya yang harus dia lakukan. Jadi ya ada memang yang ini energinya dia tuh lambat, dia lambat bergerak, dia lambat komunikasi, dia lambat cari kamu, dia lambat ngajak kamu bertemu ya, karena dia tuh orang yang juga masih punya toksisitas yang tinggi ya, masih ada pengaruh dari teman, dari keluarga, saudara yang gak membangun hidupnya, atau teman-temannya itu membawa racun ke hidupnya kayak gitu. Jadi yang masih ngasih toksik kayak gitu belum bisa dia saring satu persatu kayak gitu. So ya kalau kamu tanya kenapa orang ini lambat bergerak ke kamu, karena ya krisis seperti itu ya. Jadi bisa krisis ekonomi, krisis masa depannya, terus dia masih krisis kepercayaan diri, dan krisis tentang itu mental yang aku bilang tadi, mental yang belum punya pendirian, masih mau dipengaruhi orang lain. Dan aku merasa ya ini orang bakalan kembali lagi ya, dia bakalan kembali lagi karena menurut dia kalian belum selesai ya. Dia merasa unfinished business sama kamu, dia kayak ngerasa ya kita lagi break aja, atau kita tuh lagi jeda, atau ya kita memang lagi kayak gini dulu. Dia yakin suatu saat kalian bertemu lagi, karena keinginan dia memang ada, mau bertemu, mau bicara sama kamu untuk menyelesaikan atau membereskan konflik batin satu sama lain ya. Kita lihat keadaan dia. Queen of Pentacles. Sini kelihatan. Udah ya. King of Pentacles, mirror banget ya. Five of Cups, the Empress, Two of Wands, Magician, High Priestess. Oke. Ya, ini dia. Oke. Jadi energi yang kuat di sini Pisces sama Cancer. Lalu ada Libra, Taurus ya. Itu yang kuat. Kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Bisa energi aja. Oke. So, aku lihat ya, keadaan dia sekarang itu terpuruk banget ya, kayak aduh sedih lah pokoknya ya. Lihat deh kartunya nih, sedih. Ya mungkin kamu ngelihat dia di media sosial dia fine aja, atau kamu ngelihat dia di mana gitu dia happy aja, bisa sama teman-temannya dia happy di sosial media, dia bacot-bacotan sama temennya juga happy ya. Tapi sebenarnya ini yang dia alami, dia sedih banget, dia ngerasa punya rasa bersalah yang besar sama kamu. Jadi orang yang sudah punya rasa bersalah itu kayak sulit melanjutkan hidup, sulit melangkah ke depan. Memang hidup harus terus berlanjut, tapi dia kayak ngebawa beban yang berat untuk melanjutkan hidupnya, karena dia belum menyelesaikan urusan hatinya sama kamu. Kayak gitu. Sedih. Penuh dengan rasa penyesalan, dihantui rasa bersalah. Tidak punya cahaya dalam kehidupan. Jadi kayak ngerasa mendung setiap hari karena punya kesalahan sama kamu. Aku ngerasa ini pengen banget sebenarnya minta maaf sama kamu ya.
karena dia udah tahu kalau dia punya banyak kesalahan gitu. Cuma gak mudah menurunkan egonya ya, gak mudah menurunkan gengsinya, karena kamu dealing dengan seseorang yang mungkin dia ini punya intelektual tinggi, mungkin dia smart ya, mungkin dia pintar, tapi ya itu mungkin kurang beretitude atau belum tahu cara beretika yang baik ya. Bisa karena mungkin dulu dia dimanja, mungkin dari dulu hidupnya enak, mungkin dia anak mama, mami, papi, papa, anything ya, anything lah, tentang apapun ya, anything. So aku sih ngelihat ya, ini memang mungkin dia masih immature ya, masih belum dewasa. Mungkin ada perbedaan usia di antara kalian. Berapapun usianya, aku rasa dia masih kekanak-kanakan. Dia belum tahu kalau ketika kita punya kesalahan sama seseorang, kita wajib minta maaf. Mungkin dia simpan itu dalam pikirannya, tapi tidak dia lakukan dengan hatinya. Jadi belum ada action mungkin ke kamu, beberapa dari kamu ya, belum menerima permohonan maaf dari dia. Dan ini aku lihat ada energi twin flame ya, twin flame video. Kita keluarin kakak. Jadi ini ada King and Queen of Pentacles. Oke, babe. Nah, gimana ya? Gini lah ya. Oke. Kelihatan ya? Jadi ini ada King and Queen Pentacles. Ini adalah dua orang yang mirror ya, sama-sama pegang Pentacles ya. Mungkin kamu adalah sosok yang mapan atau dia belum, bisa vice versa. Tapi kenapa dua-duanya pegang Pentacles? Karena dua-duanya punya passion yang sama, energi kembar, mirror, twin flame ya. Mungkin ada perbedaan, tapi kalian punya banyak kesamaan, kalian punya banyak kemiripan. Bahkan mungkin ngerasa seperti udah kenal orang ini lama. Ada yang kayak, kita kayaknya cuma sebentar deh. Aku kenal dia cuma sebentar. Mungkin kenalnya cuma berapa bulan, atau kenalnya cuma setahun 2 tahun, tapi kayak ngerasa dia itu udah partner jiwanya kamu gitu. Jadi kalau berpisah tuh sakit banget. Dan beberapa memang punya ego yang sama ya, atau gengsi yang sama. Mungkin kamu ngerasa sulit mengerti dia, tapi dia pun ngerasa sulit mengerti kamu. Bisa dalam fase yang berbeda atau dalam periode yang berbeda ya. Contohnya, dulu kamu sulit memahami dia, sekarang dia yang sulit memahami kamu. Dulu dia yang cuek, sekarang kamu yang cuek. Dulu dia yang pasif, sekarang kamu yang pasif. Dulu kamu sering mencari dia, sekarang dia kecarian kamu. Jadi cerminan ya. Apa yang dipancarkan itu dipantulin sekarang, kayak gitu. King and Queen. Jadi twin flame ya. Ada beberapa yang kayak gitu. Aku merasa di sini divine feminine bagi kalian yang feminine ya. Kamu kangen sama dia. Dia pun kangen. Dia pengen minta maaf mungkin ya. Tapi pride-nya belum bisa dia turunkan. Harga dirinya tuh sulit dia turunkan ya. Boleh sih kita punya harga diri yang bagus, tapi kalau kita sudah punya salah sama seseorang, sampai kapan kita nggak turunkan ego kita? Kalau kita nggak turunkan ego kita, sampai kapanpun kita nggak akan menyelesaikan masalah, nggak akan minta maaf, kayak gitu. Mungkin ada yang memang dealing dengan divine masculine yang punya big ego ya. Egonya gede gitu. Jadi kalau punya ego yang tinggi kayak gitu ya, bisa jadi nggak mau minta maaf, tapi dalam hati pengen banget ya. Jadi gini loh kak ya, energi dengan tindakan itu beda. Energinya dia mau minta maaf, pikiran dia, hati dia mau minta maaf, tapi tindakan itu belum mau dia lakukan. Jadi kayak masih wacana dianya, belum ada tindakan.
Dan aku lihat di sini alasan-alasan dia mungkin ya yang menjadi faktor penghambat dia belum minta maaf. Pertama, dia itu belum nurunin egonya, dia belum nurunin gengsinya. Dan yang kedua, mungkin kalian ada perbedaan usia, jadi dia itu masih kekanak-kanakan, atau kalian beda kedewasaan, kamunya lebih dewasa. Beberapa di sini ada yang punya komitmen, atau sudah ada yang single parent, mungkin ada yang udah menikah atau udah pernah menikah begitu. Dan yang ketiga itu alasannya tadi, berhubungan dengan komitmen. Mungkin kamu sudah punya orang lain ya, atau dia udah punya orang lain. Apalagi yang sudah punya legalitas, dia merasa apa gunanya gue datang minta maaf, toh juga lo udah sama orang lain, jadi mending gue diam ya. Bodo amat gue sama lo. Nah itu tuh tingkah yang childish ya. So meskipun dia diam, tapi dia tetap lihat kamu dari jauh ya. Dia masih stalking kamu di media sosial ya. Kalau kamu punya media sosial, dia pantau kamu, bagaimana perkembangan kamu. Apakah udah worth it kalau sekarang gue minta maaf? Apakah udah layak aku minta maaf sekarang? Apa udah layak nggak aku buka blokiran, aku nunjukin akun aku yang baru, atau aku nunjukin nomor aku yang baru? Nah dia kayak gitu. Jadi dia merasa ya harus memantau situasi dulu, karena kamu dealing dengan orang yang memang dia ini intelektualnya tinggi. Jadi kalau orang yang intelektual tinggi itu lebih sering pakai logika daripada perasaan. Walaupun dia bucin ya, dia bucin nih orangnya. sekarang dia orangnya bucin parah sama kamu. Tapi kalau kemarin-kemarin mungkin gak kelihatan, tapi tetap aja basicnya dia itu memang seseorang yang analitik ya, yang sering banget menggunakan logika, apalagi kalau ada masalah gitu. Di saat-saat dia kesepian baru terlihat dia bucin banget sama kamu. Bisa saat-saat kesepian itu dia ngeliat foto kamu, dia ngeliat postingan-postingan kamu di media sosial karena dia rindu. Tapi di saat dia bawa egonya, di saat dia tuh lagi sulit stabilkan emosionalnya, di saat itulah dia kayak seseorang yang analitik banget, sangat menggunakan logika. Jadi kayak ya udah, semuanya mungkin udah selesai, semuanya sudah berakhir, gue kayaknya nggak perlu minta maaf sama lo kehidupan baru lo ada, kehidupan baru gue ada, ya udah jalan masing-masing aja gitu. Tapi ya dia tetap aja ngerasa nggak tenang yang aku lihat, karena seseorang yang punya rasa bersalah kalau belum menyampaikan maaf itu ya hidupnya sering banget nggak tenang, sering banget dia gelisah kayak gitu. So ya dia sekarang lebih kayak orang yang banyak diam tapi kebanyakan berpikir dan belum mau melakukan apa-apa. Itu sih. Padahal sebenarnya ya kalau apa ya, kalau misalnya kita punya salah sama orang ya, kalau kita ngerasa punya banyak kesalahan sama seseorang, mau bagaimanapun kehidupan orang yang pernah kita sakiti itu ya, kita memang wajib minta maaf ya. Mau bagaimanapun dia sekarang, mau hidupnya seperti apa, gak ada satupun yang ngelarang kita untuk minta maaf. Nah dianya gak berpikir seperti itu. Dia mungkin punya ekspektasi tinggi sama kamu. Dia merasa ya, ngapain gue minta maaf, toh juga lo gak bisa jadi milik gue lagi. Ngapain gue minta maaf, toh juga lo sama orang lain. Nah dia tuh minta maaf tapi dia masih menuntut sesuatu dari kamu kayak gitu. Yang dia tuntut itu adalah sebuah status. Dia itu ingin banget memiliki kamu. Jadi ini beberapa memang ada rasa obsesi ya, gak sekedar cinta sayang tapi juga obsesi. Makanya ini ada juga beberapa yang kayak nanya-nanya ke orang pintar lah, atau orang-orang yang punya kekuatan supranatural untuk kepoin kamu. Sejauh apa kamu bisa bahagia tanpa dia, kamu bahagia nggak sama orang lain, atau ada kemungkinan kalian bisa bersama lagi. Nah dia tetap kepoin kamu gitu. Jadi kayak rasa ingin memilikinya kuat banget.
begitu ya. Orang ini masih toksik menurut aku ya. Berubah sih berubah, cuma masih perubahan yang istilahnya levelnya belum perfect lah, atau belum cukup lah untuk mengimbangi kamu. Apalagi nih yang energi twin flame ya, ketika seseorang masih banyak toksisitasnya, itu sulit banget bersatu. Tapi kalau orang yang sudah tahu di mana kesalahannya, bagaimana cara memperbaikinya, itu semesta dan Tuhan pasti akan merestui. Jadi nggak usah terlalu menuntut, ya gue mau minta maaf, tapi lo harus mau sama gue. Nah, harusnya nggak boleh kayak gitu. Harusnya ya, kalau minta maaf aja. Kalau dia udah sama yang lain ya ikhlaskan. Kalau dia memilih yang lain, relakan. Setidaknya kan kamu udah minta maaf kalau kamu udah punya rasa salah. Jadi kalau kamu sudah minta maaf, kamu udah membereskan semuanya baik-baik. Dan kedepannya kamu gak akan gelisah. Kamu bisa kejar impian kamu dan kehidupan kamu selanjutnya. Kayak gitu. Itu sih. Terus aku mau clarify tentang orang ini ya. Profesinya apa, bidangnya apa, bisa ya studinya bidang apa, atau kerjaannya bidang apa, kayak gitu ya. Oke. Kita lihat bidangnya. The Devil. Nine of Cups, the Emperor. Okay. Ten of Pentacles, Queen of Swords, Hangman, Hierophant. Okay, ini banyak sih bidangnya ya. Ya, so ini energi yang kuat Capricorn, Aries, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn udah, Virgo. Ya, itu. Bisa energi aja. Ini orang kayaknya mau ngajak kamu ketemu. Ya, diawali dengan komunikasi dulu ya. Dia mau komunikasi dulu sama kamu. Dia merasa harus bicara sama kamu, harus bertemu sama kamu, mengklarifikasi banyak hal. Soalnya ya oke lah kalau memang secara karakter dia dulu sering menyakiti kamu, tapi sebenarnya selain itu dia punya banyak masalah di hidupnya ya. Bisa saja memang dia punya masalah tentang studinya, karirnya, masa depannya, atau masalah kerjaan, masalah keuangan, masalah keluarga juga gitu ya. Jadi dia punya banyak masalah yang sering banget menghambat dia minta maaf sama kamu gitu. Jadi ini ya, pekerjaannya ada di bidang bisnis, ada yang punya usaha ya. Jadi studi atau bidang pekerjaan atau studinya itu bisa di bidang bisnis. Ini ada juga bidang pendidikan, terus bidang religi gitu, keagamaan. Ada yang di bidang transportasi udara ya, pesawat, transportasi laut, kapal, transportasi darat, bisa memang orangnya teknisi ya, otomotif kayak gitu. Terus ada yang di bidang ini, hukum ya, tentang legalitas begitu. Ada yang hukum, terkait dengan hukum, bisa penegak hukum juga ya. Jadi nggak sekedar yang umum aja. Jadi hukumnya itu bisa memang ini hakim atau
pengacara atau polisi, ya kayak gitu, berbau hukum ya. Bisa pendidikannya juga itu, kerjaannya itu bidangnya. Kemudian ada yang di bidang komunikasi ya, ada yang di bidang komunikasi, bisa juga IT, teknologi begitu, yang sering pakai komputer atau internet ya. Ada juga di sini yang pegawai swasta atau dia abdi negara ya, aparatur sipil negara, bisa ASN gitu ya. Terus dia punya jabatan yang bagus ya, beberapa di sini udah senior kalau dalam kantornya mungkin gitu. Dan ada juga yang ini di bidang kuliner ya, berarti bisnisnya kuliner. Terus ada yang di bidang kehutanan, tentara juga ada, militer ya. Terus ada yang di bidang sains ya, sains itu ilmu pengetahuan, lebih ke alam gitu. Dan juga ada sosial, yang bergerak di bidang sosial. Itulah beberapa bidang ya yang energinya ketangkep di sini kayak gitu. Oke, sekarang kita keluarin inisial ya, huruf-huruf yang mungkin ada di namanya gitu, atau di nama kamu, bisa nama dia, nama kamu ya. Oke, kita lihat. Wah, ini mungkin huruf ini ada di nama kamu atau dia ya. Di antara kalian ada punya huruf ini di nama ya. Oke. Ini ada huruf M. Oke. Oke. Ada huruf G. Ini X. Jadi X itu past life ya. Ini orang masa lalu. Atau kalian merasa sudah lama kenal, tapi sekarang kayak orang gak kenal. Sedih banget. Ini ada huruf R. Oke. Ini ada S. Oke. Ada huruf wow. Ada P ya. Huruf P. Ada huruf E. Atau E gitu. Ada H. Ada W atau W. Ada Q ya, huruf Q. Q atau Q. Ada N. Ada huruf L. Ini L ya. Oke. Ada wow, jatuh. Sorry. Ini ada C atau C. Ini ada huruf T. Ini ada huruf A. Oke. Ada huruf O. Ada J. Oke. Aku ulang ya. Jadi ini ada huruf M, G, X, P, O, J, R, S, E, H, T, A,
hurufnya. Kalau angka, kita lihat ya. Itu ada angka, jadi ini angka-angka mungkin berkaitan sama kalian. Bisa anak keberapa, tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, atau apa ya, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything ya, nomor apalah, angka apa yang berkaitan sama kalian. Jadi itu ada angka 45 ya. Lalu angka 25, 24, 12, 28, 9, 5, 3, 2, 1, 2 nya muncul lagi. Lalu ada angka 5, 12 lagi, 10, 4, 9 lagi, sama 15 ya. Itu dia. Oke, jadi aku rasa ini aja ya untuk general reading kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.